Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, grup A, ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang pembuatan karbon aktif, di mana kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Anisya Fitrika Dewi, NIM 1801005, dan teman saya, David Andreas Christopher Simajunta, NIM 1801012. Emilia Rolina Sinuraya, NIM 1801019. Baiklah, kita akan memulai presentasinya. Baiklah, saya akan membacakan yaitu rincian jurnal ilmiah. Judul artikel ilmiah yaitu pembuatan karbon aktif dari cangkang kelapa sawit dengan variasi waktu aktivasi. Jurnal dan volume yaitu Cemuri volume 03 nomor 1 pada tahun 2019. Yang dimana penulisnya yaitu Indah Wahyuni dan Rifan Fatoni. Dan pada tanggal reviewnya pada tepat 22 Desember tahun 2020. Akra, di mana penelitian ini akan memanfaatkan cangkang kelapa sawit sebagai karbon aktif yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan, yang mengingatkan bahwa limbah padat atau cangkang kelapa sawit yang merupakan hasil samping dari industri minyak kelapa sawit. Pada penelitian ini dapat digunakan variabel waktu aktivasi 2 jam dan 4 jam dengan menggunakan aktivator NaOH1N. Dan hasilnya sangat berbeda-beda dengan perlakuan pada saat waktu aktivasi 2 jam dan aktivasi 4 jam. Yang dimana aktivasi pada 2 jam didapat kadar air 2,92% dan pada kadar abunya 1%. Dan pada aktivasi 4 jam terdapat pada kadar air 4,3% dan kadar abu 3%. Pendahuluan, yang dimana karbon aktif merupakan arang yang telah dipadatkan melalui proses aktivasi, sehingga memiliki sifat daya terserap yang baik. Pada pembuatan karbon aktif melalui proses poliolisis dan dilanjutkan dengan proses aktivasi, mampu memperbesar pori-pori pada arang tersebut, sehingga meningkatkan daya serap. Karbon aktif merupakan sebuah material yang di dalamnya terdapat begitu banyak pori-pori yang sangat kecil. Dengan adanya begitu banyak pori-pori tersebut, membuat karbon aktif memiliki banyak kemampuan untuk menyerap setiap zat lain yang di dekat dengannya. Pada pori-pori yang banyak pada karbon aktif tersebut terciptalah berkat adanya proses aktivasi. Dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk aktivasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pemanasan yang sangat tinggi. Dan yang kedua melalui proses pengolahan bahan-bahan kimia lainnya. Jenis-jenis karbon aktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama karbon aktif granular, yang kedua karbon aktif bentuk pelet, dan yang ketiga karbon aktif serbuk. Fungsi pada karbon aktif itu sebagai berikut. Yang pertama itu penjernihan dan pemurnian air. Yang kedua pemurnian gas, dan yang ketiga karbon aktif juga memiliki fungsi lain untuk bidang filter industri makanan, seperti pada pembuatan air minum soda. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Emia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah tersebut adalah eksperimen langsung. Alat dan bahan. Yang pertama itu alat terdiri dari neraca analitik, furnace, oven, beker gelas 250 ml, desikator, spatula, corong kaca, dan cawan porselin. Selanjutnya bahan. Bahan terdiri dari dua yaitu tempurung kelapa sama kertas saring. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja terdiri dari tiga, yang pertama persiapan karbonisasi, yang kedua aktivasi karbon, yang ketiga tahap penutup. Yang pertama prosedur persiapan karbonisasi terdiri dari yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua penyampaian cangkang kelapa sawit menjadi arang, yang ketiga pengayakan arang yang telah terbentuk dengan saringan, yang kedua prosedur aktivasi karbon yang terdiri dari yang pertama
sterilisasi cawan porselin dengan oven, lalu pendinginan cawan dengan desikator. Yang kedua, arang dimasukkan ke dua cawan porselin, lalu ditambahkan NaOH sebagai aktivator. Yang ketiga, pemberian perlakuan waktu aktivasi yang berbeda pada kedua arang, 2 dan 4 jam. Yang ketiga, tahap penutup. Tahap penutup terdiri dari yang pertama, pencucian arang aktif dengan Aquades. Yang kedua, pengujian terhadap arang aktif atau uji kadar air, kadar abu, kadar zat volatil, dan kadar karbon. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pengujian terhadap karbon aktif dengan waktu aktivasi 2 jam. Yang pertama, metode pengujian dengan uji kadar air dengan massa awal sampel 10 gram dengan kadar 2,92%. Yang kedua, dengan metode pengujian kadar abu dengan massa awal sampel 10 gram dengan kadar 1%. Yang ketiga, uji kadar zat volatil massa zat awal 10 gram dengan kadar 3%. Yang keempat, perhitungan kadar karbon dengan massa awal sampel 10 gram dengan kadar 93,08%. Pengujian kadar air dalam satuan persen, di mana rumusnya yaitu kadar air dalam satuan persen sama dengan massa awal kurang massa akhir uji air dibagi massa awal dikali 100%. Di sini kami menggunakan pemisalan. Misalnya massa awal bahan uji sebanyak 10 gram. Kadar air yang didapat dari hasil penelitian yaitu 2,92%. Massa awal sama dengan 10 gram. Yang ditanya itu massa air yang terkandung. Jadi massa akhir sama dengan massa awal dikurang kadar air dikali massa awal per 100%. Massa akhir sama dengan 10 gram dikurang 2,92% kali 10 gram per 100%. Massa akhir sama dengan 9,708 gram. Jadi massa air yang terkandung sama dengan massa awal dikurang massa akhir. Sama dengan 10 dikurang 9,708. Maka didapat hasilnya yaitu 0,292 gram. Jadi massa air yang terdapat dalam suatu bahan tersebut yaitu 0,292 gram. Selanjutnya, pengujian kadar abu dalam satuan persen, di mana rumusnya itu kadar abu dalam satuan persen sama dengan massa akhir uji abu per massa awal kali 100%. Di sini kami juga menggunakan pemisalan. Misalnya massa awal bahan uji itu kami misalkan sebanyak 10 gram. Diketahui kadar abunya yang didapat yaitu 1%, massa awalnya 10 gram. Yang ditanya massa abu yang terkandung. Di mana penyelesaiannya yaitu massa akhir sama dengan kadar abu dikali massa awal per 100%. Massa akhir sama dengan 1% dikali 10 gram per 100%. Massa akhir yang didapat sama dengan 0,1 gram. Pengujian kadar zat mudah menguap atau volatil dalam satuan persen. Kadar zat volatil dalam satuan persen, rumusnya yaitu massa awal dikurang massa akhir uji volatil per massa awal kali 100%. Di sini kami juga menggunakan pemisalan, di mana massa awal bahan uji sebanyak 10 gram. Diketahui kadar zat volatil yang didapat yaitu 3%. Massa awalnya 10 gram. Yang ditanya massa zat volatil yang terkandung. Massa akhir sama dengan massa awal dikurang kadar zat volatil kali massa awal per 100%. Massa akhir sama dengan 10 gram dikurang 3% kali 10 gram per 100%. Massa akhir sama dengan 9,7 gram. Jadi massa zat volatil yang terkandung sama dengan massa awal dikurang massa akhir. Sama dengan 10 dikurang 9,7. Jadi hasil yang didapat sama dengan 0,3 gram. Selanjutnya yaitu menghitung kadar karbon dalam satuan persen. Rumus kadar karbon dalam satuan persen sama dengan 1 dikurang H tambah C tambah D per A kali 100%. Di mana A itu massa awal sampel uji, H massa abu, C massa air yang terkandung, dan D massa zat volatil yang terkandung. Kami di sini juga menggunakan pemisalan.
Misalnya massa awal bahan uji sebanyak 10 gram. Yang diketahui massa airnya 0,292 gram, massa abunya 0,1 gram, massa zat volatil 0,3 gram. Yang ditanya kadar karbon dari arang aktif. Kadar karbon dari arang aktif rumusnya 1 kurang H tambah C tambah D per massa awal kali 100%. Kadar karbon sama dengan 1 dikurang 0,292 tambah 0,1 tambah 0,3 per 10 gram kali 100%. Maka didapat hasilnya yaitu 93,08%. Massa karbon yang terkandung, massa awal kali kadar karbon. Massa awalnya kan 10 gram dikali kadar karbon yang dapat 93,08 per 100. Jadi hasilnya yaitu 9,308 gram. Maka di sini kami membuat tabulasi data di mana pada saat metode pengujian uji kadar air, massa awal sampel 10 gram, kadar airnya 2,92, dan massa zat uji atau dalam satuan gram didapat 0,292 gram, massa akhir sampel dalam satuan gram 9,708. Sedangkan pada metode pengujian uji kadar abu, massa awal sampel dalam satuan gram 10 gram, kadar 1%, massa zat uji 0,1 gram, massa akhir sampel yang dapat 0,1 gram. Metode pengujian uji kadar zat volatil, massa awal sampel 10 gram, kadar 3%, massa zat uji 0,3 gram, dan massa akhir sampel 9,7 gram. Yang terakhir, metode pengujian perhitungan kadar karbon, massa awal sampel 10 gram, kadar 93,08%, dan massa zat uji 9,308 gram, dan massa akhir sampel 9,308 gram. Selanjutnya, analisis akan dibawakan oleh teman saya yang bernama David. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Analisis. Proses aktivasi merupakan perlakuan pada arang yang bertujuan untuk membuka pori-pori dengan mengoksidasi molekul di permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat fisik dan sifat kimiawi. Jika luas permukaan bertambah, maka daya absorpsi yang dimiliki arang tersebut akan meningkat. Waktu aktivasi 2 jam menghasilkan kadar abu 1%, sedangkan waktu aktivasi 4 jam menghasilkan kadar abu 3%. Kadar air, kadar abu, dan kadar zat volatil yang dimiliki arang aktif sudah memenuhi standar SNI, yaitu nomornya 0637301995 tentang standar karbon aktif. Jadi, standar SNI 0637301995 menyatakan bahwa kadar air maksimal 15%, kadar abu maksimal 10%, kadar zat volatil maksimal 25%, dan kadar karbon minimal 65%. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, Anisya. Standar SNI 0637301995 tentang arang aktif teknis, di mana kadar air dalam satuan persen di sini dapat kita lihat syarat kualitasnya. Kalau misalnya dalam butiran dia maksimal 4,4, sedangkan kalau misalnya dalam serbuk dia maksimalnya 15%. Sedangkan untuk kadar abu dalam satuan persen, di sini kalau misalnya dalam butiran maksimal 2,5 dan kalau dalam serbuk dia maksimalnya 10%. Penentuan kadar karbon terikat bertujuan untuk mengetahui potensi arang yang baik untuk dijadikan arang aktif. Kadar karbon terikat arang aktif dari cangkang kelapa sawit yang dihasilkan sebesar 93,08%. Nah, di sini memiliki hubungannya, di mana semakin tinggi nilai kadar karbon yang terikat dalam suatu arang aktif, maka tingkat kemurnian yang dimiliki karbon aktif akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat kemurnian karbon aktif, maka pori-pori karbon aktif lebih bersih dan bebas dari pengotor. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan absorben karbon aktif, di mana memiliki daya serap yang lebih baik. Kadar karbon terikat ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kandungan air, zat volatil, dan kadar abu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Emia. Jadi kesimpulan dari review jurnal kami kali ini yang pertama, kadar air yang terdapat pada arang aktif sebesar 2,92%, kadar abu sebesar 1%, dan kadar zat volatil sebesar 3%,
telah memenuhi syarat SMI 06 37 30 1995. Yang kedua, karbon aktif yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi dengan kadar karbon terikat 93,08%. Yang ketiga, semakin tinggi kemurnian karbon aktif, maka semakin besar luas permukaan yang dihasilkan. Keempat, waktu aktivasi yang berbeda akan menghasilkan hasil karbon aktif yang berbeda juga. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai pembuatan karbon aktif. Kami memohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata ataupun dari tampilan PPT kami dan tindakan kami selama melakukan presentasi. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.